Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh siswa kelas 8 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita masih selama 1 minggu ke depan sampai tanggal 16 Januari masih mempelajari atau menggunakan pembelajaran metode pembelajaran daring. Berjumpa lagi bersama Sir Arno di sini, kurs belajar bahasa Inggris ya. Terima kasih atas perhatiannya sudah ngisi absen melalui Google Classroom dan membaca materinya. Dan kemarin saya ambil contoh dari kelas 8D aja dulu ya. Jadi yang sudah ngisi absen, yang baru aja ngisi absen, nanti akan share informasikan beberapa informasi tugas. Ini untuk yang minggu kemarin, minggu lalu pada hari Senin ini ya, yang minggu lalu yang pada hari Senin itu kalian di situ disuruh ngisi ngisi absen, kemudian ada beberapa yang disuruh ngisi biodata ya, itu ya. Nah, terima kasih kalau datanya udah isi. Kemudian kita langsung ke pada tanggal 4 Januari ya. Nah, udah mengisi yang via Zoho Form-nya pada tanggal 4 hari Senin. Kemudian tanggal 5-nya ada materi ini. Nanti materi yang ini yang hari Selasa tanggal 5 Januari ini berkaitan dengan materi yang ada di materi hari ini ya. Oke, sekarang kita baca dulu. Please observe and answer the question. Nah, di sini kita akan observasi dulu ya. Please observe and answer the question. Di sini observing dulu, kita observing. Gambarnya udah share ya. Ini gambarnya ya. Kalian mengobservasi gambar yang ada di chapter 7 ya. Observe aja dulu, dilihat dulu. Di sini kan what animals do you see in the picture ya. Cuma melihat dulu, lihat aja. Oh, ada berapa animal di sini. Kalau udah tahu nanti disebutin apa-apa aja. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasannya. Mudah-mudahan udah dibaca semua ya. Ya, kata mem. Asik. Oke, di sini di dalam bab ini materi utama yang dipelajari adalah mengenai dan menyatakan dan menanyakan keberadaan orang, benda atau binatang dalam jumlah tak tentu. Dan tindakan atau kejadian dilakukan secara rutin atau merupakan kebenaran umum. Namun dalam proses pembelajarannya kalau lebih baik ketika peserta didik atau Anda ya, kalian semua ya guys, diperkenalkan pada konsep tata bahasanya di akhir bab ya. Nah, hal ini dikatakan ada kekhawatiran jika tata bahasa tidak diperkenankan di awal. Jadi maka kalian menganggapnya ada suatu hafalan, padahal itu bukan hafalan ya. Atau bahkan membuat rumus sendiri. Materinya lebih ke adverb of quantity. Apa itu adverb of quantity? Adverb of quantity adalah kata keterangan menyatakan jumlah ya, kata keterangan yang menyatakan jumlah. Ini adverb, ini keterangan, quantity itu jumlah. Jumlah pada suatu benda, binatang ataupun manusia. Nah, adverb of quantity sering digunakan untuk menyatakan jumlah adalah misalnya some, ada many, ada much, ada little, ada few, a lot of, dan sebagainya. Nah, adverb of quantity sangat berkaitan erat dengan bentuk benda. Dalam tata bahasa Inggris, kita mengenal ada bentuk benda yang dihitung adalah yang dapat dihitung. Misalnya countable noun. Noun ini kata benda yang bisa dihitung. Seperti ada chair, kursi, kemudian book, buku, and cat, ya, dan kucing misalnya. Dan kata benda yang tidak dapat dihitung atau kita kenal dengan uncountable noun seperti water, air, rice, beras ya, kemudian and rain. Rain itu hujan. Nah, berikut yang merupakan tabel adverb of quantity dan dengan fungsi contoh aplikasi penggunaannya. Misalnya adverb of quantity of function, fungsi ya. Jadi kata keterangan menunjukkan jumlah yang menerangkan fungsi. Misalkan di sini it's used with. Nah, dia digunakan dengan. Jadi many countable plural nouns many days misalnya kan. Nah, jadi kata benda jamak yang bisa dihitung dalam benda misalnya many days, banyak hari gitu.
Much untuk much, kemudian uncountable singular noun, much rain, banyak hujan misalnya seperti itu. Atau few countable plural noun, few days di situ, few days. Nah, opposite-nya of many, maksudnya berlawanan kata daripada many seperti itu. Kemudian little uncountable noun with singular noun, little rain, opposite of much seperti itu. Nah, some countable, uncountable nouns, some water, some books seperti itu. Atau a lot of, banyak. Ini some beberapa, a lot of banyak. Di situ a lot of people, a lot of snow, ya. Banyak orang, banyak salju gitu. Ini beberapa atau air, apa buku seperti itu. Nah, selain adverb of quantity, akan dibahas juga menyatakan kebanyakan kegiatan atau kejadian secara rutin yang merupakan keberadaan umum. Atau dengan kata lain sepertinya udah saya jelaskan kemarin tentang simple present tense, ya. Apa itu simple present tense? Ya, biasanya adalah menyatakan kebiasaan atau rutinitas atau kebenaran umum. Misalnya dalam bentuk sekarang nih, misalnya every day, setiap hari, every morning, setiap pagi gitu kan. Misalnya Edo and Udin go to school at 6 o'clock every day. Edo dan Udin pergi ke sekolah setiap jam 6 tepat setiap hari. Ya, pada jam 6 tepat setiap hari. Atau saya membuka akun Google Classroom setiap jam 7 setiap hari. Pada jam 7 setiap hari, misalnya I open my classroom application, my Google Classroom application at 7 o'clock every day, seperti itu. Sama, ya kan? Kemudian you always, gitu kan? Nah, always ini sudah menyerangkan bahwa dia simple present. Karena di sini ada go, ya. Kemudian go ini merupakan kata kerja pertama. Nah, lebih jauh lagi untuk yang orang ketiga tunggal, misalnya he, she, it, kata kerjanya tambahkan dengan akhiran s, misalnya. Misalnya di sini kan they prepare tanpa s. Mereka mempersiapkan diri mereka sendiri untuk final exam next week, untuk ujian minggu depan. Tetapi kalau menggunakan he prepares pakai s, ada s-nya di sini. Nah, dia mempersiapkan ujian untuk dirinya sendiri, ujian akhir untuk dirinya sendiri minggu depan. Nah, itu. Nah, di dalam buku siswanya disajikan sebuah gambar tentang situasi kebun binatang, ya. Yang ini ya. Nih. Kemudian dalam percakapannya di situ ada meliputi, ya, ada much, banyak. Untuk kata kerja yang tidak bisa untuk kata kerja lagi. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Many, banyak juga. Some, a lot of, little, few, ya kan? Simple present tense dan cara menggambarkan ciri-ciri binatang. Jadi di sini kamu akan mempelajari, ya, kenyataan-kenyataan yang umum, ya, appreciate nature, show pride of something, give good and bad samples gitu. Jadi pada pertemuan pertamanya yang kemarin tanggal 5 Januari, pertemuan kedua ya maksudnya. Pada 5 Januari di situ kalian dilihat menyatakan situasi yang ada di kebun binatang ya, ini ya, situasinya gimana? Ya, crowded ya, rame ya. Kemudian di sini ada berapa hewan yang ada di gambar? Kamu bisa menjawabnya sendiri, ada berapa hewan di sini. Ya, bisa kamu lihat sendiri. Kemudian memperlihatkan rasa bangga sesuatu, memberikan contoh yang baik dan buruk. Untuk tata bahasa struktur teksnya, ya di sini menggunakan adverb of quantity, kemudian kata kerja, adjective, kata sifat baik orang, benda ataupun hewan, dan simple present tense meliputi verb atau adverb. Nah, verbnya kata kerja, yang ini tadi verbnya go, kemudian ada prepares di sini kan. Kemudian ada live, living di situ. Nah, kemudian ada yang namanya adverb. Nah, ini adverb of time maksudnya, bukan adverb of quantity. Kalau adverb of quantity kan yang ini, a few, some, a lot of, many gitu kan. Kalau adverb of time ada every day, every week dan sebagainya. Every morning, ya kan? Setiap hari, setiap minggu, setiap pagi misalnya di situ. Etc. ini kan dan sebagainya.
Nah, jadi unsur kebahasaan yang ingin diperkenalkan adalah ucapan, tekanan kata, intonasi, kosakata, jumlah, dan sifat orang, baik hewan atau binatang, dan benda, dan tata bahasanya. Oke, kemudian kita lihat di halaman 86. Sini kan area of quantity-nya kan, misalnya di sini a lot of people. Nah, lot of people. How many animals do you see in the picture? Ada berapa hewan, berapa banyak hewan yang kamu lihat di sini? Kenapa selalu menggunakan how many? Karena hewan kan bisa dihitung tuh, countable noun, bukan uncountable noun kan di situ. Nah, itu. Sebentar kamu lihat ini dulu, kemudian kita lihat di sini. Kita observe dulu, ya, observe. Nah, di sini ada elephants are the heaviest land animals. Nah, di sini ada beberapa describing text ya, yang menggunakan kalimatnya kalimat self present tense. Atau bisa kita kenal dengan yang namanya descriptive text juga ya, tapi di sini pendek sekali ya wacananya. Elephants. Kenapa pakai S? Karena dianggap ini banyak ya. Elephants menggunakan to be-nya to be are. Elephants are the heaviest land animals. Gajah adalah hewan paling, jadi pakai est ini itu paling berat di daratan, hewan yang paling berat di daratan. They're also intelligent, mereka juga pintar dan and have a good memories, mempunyai ingatan yang baik. Most of them, kebanyakan dari mereka, them ini menyatakan kata gantinya daripada elephants ini tadi, gitu. Kenapa dia menggunakan them? Them, ingat, itu adalah objek pronoun yang menyatakan daripada elephant ini tadi. Tinggal in Africa and Asia. Nah, tinggal di Afrika dan Asia. Kemudian such as in Lampung, seperti di Lampung, Indonesia. They use their long trunks. Almost like, ya, mereka menggunakan belalainya. Trunk ini belalainya yang long, panjang. Almost like, hampir seperti an arm, seperti lengan ataupun tangan ya. Lebih baiknya pakai lengan aja. To put food, untuk meletakkan makanan, and water, dan air in their mouths, di mulut mereka. They eat grass. Ini menggunakan there. Sir, kok kenapa menggunakan there? Karena there menggunakan possessive adjective, menunjukkan kepunyaan daripada si elephant ini tadi, gajah tadi. Kemudian they eat. Nah, they ini merupakan subjek pronoun. Eat kata kerja pertama, mereka memakan, ya, memakan rumput and plants dan tanaman-tanaman gitu. Nah, kemudian kita lihat tigers. Tigers are biggest of all cats. Harimau adalah kucing yang paling kucing yang paling besar dari semua kucing, maksudnya gitu ya. They live in the grassland. Mereka tinggal di daratan yang rumputan and forest dan hutan. Their striped coat give them good camouflage when they hunt. Stripnya maksudnya ini ya stripnya, coatnya, coat maksudnya coat ini bukan apa namanya jas ya, maksudnya kulitnya bisa memberikan kamuflase, penyamaran yang baik when they hunt, ketika mereka berburu. When ini bukan kapan ya, tetapi ketika mereka berburu. They love meat to eat, gitu. Mereka suka makan daging. Nah, itu juga dengan bears, kalian baca sendiri. Untuk yang beruangnya, monkeys-nya juga kalian baca sendiri, teliti sendiri, ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini tugas Anda nih. Tugas kalian adalah nanti dibikin tabel, ya. Kamu lihat di sini nomornya, nomor 1, 2, 3, 4 ya. Elephants, ya, elephants. Contoh animalnya elephants, gajah. Habitatnya di mana? Afrika and Asia. Ya, kita lihat di sini.
Afrika and Asia. Karena di sini mereka tinggal di Afrika dan Asia. Itu habitatnya, tempat tinggalnya. Food, makanannya grass and plants. Cek. Nah, makanya grass and plants. Kemudian activity-nya, use their long trunks to put food and water in their mouths. Aktivitasnya mereka menggunakan belalainya yang panjang untuk meletakkan air dan makanan di dalam mulutnya. Di sini ada, ya kan? Kemudian di sini ada karakteristiknya adalah mereka adalah hewan yang paling berat di daratan. Nah, di sini. Di sini nih. Nah, oke. Bagaimana untuk selanjutnya? Untuk yang tigers, bears, monkeys, ya. Nah, kalian buat sendiri, nanti kalian buat sendiri, ya. Nanti tugasnya nanti akan share di akun Google Classroom kalian masing-masing. Nanti di sini ada tambahan satu lagi ya. Tambahan satu laginya coba kalian pakai di sini kan ada elephants nih, ada gajah, ada tigers, ada bears, ada beruang ya, kemudian ada monkeys. Yang satu kali laginya nggak usah lah ya. Cukup ini aja. Ya. Kalian buat tabelnya di buku latihannya, nanti kemudian kalian isi sesuai dengan contoh yang ada di sini, kemudian kalian cek picture, fotokan, kirim ke tugas classroomnya. Oke, mungkin that's all for today ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon disimak baik-baik videonya dan sampai di sini dulu penjelasan dari Sir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan see ya.